Ramadan sepanjang zaman, sebuah esai M.H. Ainun Najib. Cakrawala yang jauh tanpa sayup-sayup. Ramadan sepanjang zaman. Apa maksud Ramadan sepanjang zaman? Sesekali kita memasuki wilayah filosofi yang terdalam, yang intrinsik. Misalnya, engkau menghayati waktu dan engkau kintir di dalamnya. Di manakah dalam waktu? Sesungguhnyakah engkau berada atau memijakan kaki? Waktu adalah pergantian satu detik ke detik berikutnya. Bisakah engkau berdiri dengan tenang dan jenak di satu detik? Tidakkah engkau segera dikejar, didesak, dilibas, diseret oleh detik berikutnya? Jadi, engkau sesungguhnya berlari sangat kencang dari detik demi detik. Bagaimana kalau kukatakan bahwa sesungguhnya engkau berlatih lebih kencang lagi dari 1/1000 detik ke 1/1000 detik berikutnya? Bagaimana pula engkau menyadari dan merasakan bahwa satu bisa dibagi bukan hanya per 1000, per sejuta, per semiliar, dan per selaksa, melainkan juga menjadi sepertak terhingga. Jadi, kapankah sebenarnya engkau hidup? Ia bersujud memilih kesunyian. Filosofi waktu itu sekedar mengingatkan kita pada satu satuan. Hari, bulan, tahun itu masing-masing satuan. Juga dekade, zaman, kurun, atau jam, menit, detik. Setiap pekerjaan dilaksanakan dalam satuan-satuan waktu. Anggaran belanja pakai satuan, misalnya setahun. Organisasi mempekerjakan pengurusnya dalam satuan waktu. Tugas kabinet, pendidikan sekolah, bahkan hitungan kenyang lapar kita sehari-hari juga kita kelola dalam satuan-satuan waktu. Ibadah kita juga dilaksanakan berdasarkan satuan waktu. Sholat 5 waktu, sholat Jumat, Idul Fitri, dan Idul Adha. Demikian juga puasa. Satuan waktu ibadah terkait dengan kapasitas, kuantitas, dan kualitas nilai yang dijalankan di dalamnya. Sholat umpamanya merupakan satuan kecil dalam proses pengolahan rohani, sebagaimana puasa dan Idul Fitri yang berlangsung dalam satuan yang lebih panjang. Sholat adalah puasa beberapa saat dari kesibukan kerja rutin. Sholat adalah beberapa saat menarik diri dari kesibukan dunia dan berapa jam tenggelam dalam bergelimang dunia. Diselingi sholat yang kita pakai untuk merohanikan dan memfitrikan diri kembali. Sholat dalam satuan-satuan waktu kecil memungkinkan kita menemukan diri kembali sesudah hilang dalam mesin, sesudah direduksi menjadi alat-alat,
sesudah didustai oleh banyak hal yang tak sejati. Sholat bukan sekedar mengembalikan diri kita, tapi bisa juga melahirkan diri yang baru, yang lebih baik. Puasa sepanjang Ramadan adalah sholat yang lebih dalam, lebih menyiksa, lebih intensif, lebih panjang, lebih radikal dan frontal. Puasa menyerap kita ke dalam kesejatian dan menghasilkan pandangan dari situasi fitri diri. Cakrawala yang jauh tanpa sayup-sayup, ada suara-suara yang memanggil namamu. Dengan menyadari paralel makna puasa dengan sholat, kemudian dengan memahami bahwa puasa bisa diperluas maknanya menjadi bukan hanya tidak makan dan tidak minum, tapi juga menahan diri dalam segala konteks. Tidak aman untuk tidak menikmati sesuatu yang nikmat dalam berbagai bidang kehidupan, dari soal pakaian, kekayaan, sampai kedudukan sosial dan kekuasaan sejarah. Maka kita mulai bisa membayangkan apa yang dimaksud Ramadan sepanjang zaman. Artinya, makna puasa sebagaimana makna sholat bisa kita perlebar maknanya. Kalau sekali makan engkau cukup makan 2 iris tempe, kenapa engkau harus makan 5 iris? Engkau mampu membeli 5 iris, tapi engkau berpuasa dengan cukup 2 iris. Tinggal sekarang engkau proyeksikan ke berbagai masalah. Irisan tempe itu bisa juga peluang sosial, kekayaan, dan modal, atau segala macam jenis pemilikan duniawi. Dengan demikian, engkau bisa berpuasa dalam hal apa saja di mana engkau mendapatkan kemuliaan dan peningkatan kualitas takwa dengan cara mempuasai berbagai hal. Dengan demikian, engkau juga bisa menerapkan Ramadan kapan saja dalam hidupmu. Ramadan kecil maupun besar, dan engkau memperoleh Idul Fitri kecil maupun besar. Engkau kelaparan, orang memberimu sepiring nasi, tapi engkau berikan nasi itu pada orang yang lebih lapar. Itu juga puasa namanya. Sepiring nasi itu bisa uang 1 juta rupiah, bisa kursi jabatan, bisa apa saja. Kalau engkau beridul fitri, artinya engkau lulus untuk tidak eman dunia. Maka semoga Allah menganugerahimu karomah. Tiada terbayangkan beribu siang, beribu malam, dia bersujud memilih kesunyian. Cakrawala yang jauh tanpa sayup-sayup, ada suara-suara